Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 7. Untuk hari ini kita masuk bab 5 ya, yaitu kalor dan perpindahannya. Nah, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui literasi, peserta didik mampu yang pertama, menerapkan persamaan kalor untuk kenaikan suhu. Yang kedua, menentukan kalor untuk perubahan wujud dengan benar. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke pengertian dari kalor. Nah, pada bab sebelumnya, kita sudah belajar tentang suhu. Jadi suhu dan kalor ini masih berkaitan erat ya, dan dia masih satu kompetensi dasar. Nah, kalau kemarin pengertian dari suhu itu adalah derajat atau tingkat panas suatu benda. Nah, sedangkan kalor ini kalau kalian perhatikan pada gambar, dia berpindah. Nah, kalor itu apa yang berpindah? Energi. Jadi energi panasnya yang berpindah. Jadi kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam sistem internasional atau SI, kalor satuannya adalah joule atau tulisannya itu joule. Jadi disingkatnya J besar. Nah, pada bidang gizi, satuan kalor yang biasa digunakan adalah kalori dan kilokalori. Jadi ingat, satuan untuk kalor adalah joule, itu untuk sistem internasionalnya, dan untuk satuan yang lainnya kita bisa menggunakan satuan kalori atau kilokalori. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada air di dalam ember dan ada air di dalam gayung. Nah, kira-kira nih kalau kalian memasak air satu ember dengan air satu gayung, manakah yang lebih cepat mendidih? Nah, tentu saja air yang masanya lebih kecil. Nah, jadi yang kita bahas pertama ini adalah kalor dan perubahan suhu benda. Jadi, kalor yang diberikan pada suatu benda itu sebanding dengan kenaikan suhu zat. Nah, tapi syaratnya yang pertama, semakin besar massa. Jadi kayak tadi ya, semakin besar atau semakin banyak air, maka semakin besar pula kalor yang kita perlukan untuk menaikkan suhu. Jadi kalau kita manasin satu ember air dengan satu gayung air, tentu saja kita butuh kalor yang lebih besar untuk memanaskan air yang satu ember ya, dibandingkan air yang satu gayung. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah jumlah kalor yang diperlukan itu tergantung pada jenis bendanya. Jadi nanti akan kita bahas ada yang namanya kalor jenis benda. Kemudian yang ketiga, semakin banyak kalor yang diberikan kepada benda, maka makin besar pula kenaikan suhunya. Jadi banyaknya kalor atau Ki yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda itu bergantung pada massa, kemudian pada kalor jenis, dan pada perubahan suhu. Nah, secara matematis dirumuskan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jadi untuk kalor dia memiliki simbol Q. Jadi Q itu adalah kalor yang diperlukan, kemudian satuannya itu dalam joule. Kemudian yang kedua adalah M atau massa benda dengan satuan kilogram. Selanjutnya yang ketiga adalah C kecil. C kecil itu adalah kalor jenis benda. Jadi kalau bendanya berbeda, kalor jenisnya itu juga berbeda. Selanjutnya yang terakhir adalah delta T. Delta itu artinya perubahan. T besar adalah suhu. Jadi kalau delta T artinya adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Jadi diingat kalau kalor untuk perubahan suhu pasti ada perubahan suhu ya, pasti ada delta T. Jadi ingat rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Selanjutnya, yang kedua adalah kalor pada perubahan wujud benda. Nah, kalau
pada kehidupan sehari-hari kalian bisa mengamati langsung ya terjadinya perubahan wujud ini. Contohnya ketika kalian merebus air, nah kalian bisa mengamati nih air akan muncul, air yang mendidih itu kalian bisa melihat ada gelembung-gelembung uap air. Nah ini menunjukkan perubahan wujud dari air menjadi uap. Selanjutnya kalian juga bisa melihat perubahan wujud ini pada es yang mencair. Jadi kalau es mencair itu berubah wujud dari padat menjadi cair. Nah, kalor pada perubahan wujud benda ini ada dua yang dinamakan kalor laten. Jadi kalor laten yang pertama ada yang namanya kalor penguapan atau pengembunan. Jadi kita menggunakan rumusnya Q sama dengan M dikali U. Selanjutnya yang kalor laten kedua yaitu kalor lebur atau kalor beku. Rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L besar. Nah, Q itu sendiri yaitu kalor, sama kayak yang pertama tadi ya. Q adalah kalor dengan satuan joule. Kemudian M itu adalah massa dengan satuan kilogram. L itu kalor lebur atau kalor beku dengan satuan joule per kilogram. Dan yang terakhir U besar itu adalah kalor untuk penguapan atau kalor untuk pengembunan dengan satuan joule per kilogram. Selanjutnya kita masih di materi kalor pada perubahan wujud benda. Nah, jadi kalau kalian masih ingat, wujud zat itu ada 3. Jadi ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, ketiga wujud ini dapat mengalami perubahan. Jadi dari padat ke cair, padat ke gas, ataupun sebaliknya. Nah, kalian perhatikan pada gambar. Nah, kalau gambarnya kurang jelas, silahkan kalian buka buku paket kalian di halaman 164 ya. Nah, kita ke gambar pertama dulu, gambar es batu dan air yang ada di dalam panci. Jadi, kalau dari es batu berubah menjadi air, jadi namanya kan melebur. Nah, untuk berubah wujud dari padat menjadi cair, dia memerlukan kalor. Jadi proses melebur ini adalah perlu kalor. Kemudian sebaliknya, dari cair menjadi padat namanya adalah membeku. Nah, untuk berubah wujud dari cair menjadi padat, benda ini akan melepas kalor. Jadi kalau kalian perhatikan pada gambar panah hitam, nah itu menunjukkan bahwa dia adalah proses perubahan wujud di mana dia melepaskan kalor. Selanjutnya kita perhatikan gambar kedua, ada air yang terus-menerus dipanaskan. Nah, tentunya air tersebut akan berubah menjadi gas atau uap. Nah, proses perubahan dari cair menjadi gas ini namanya adalah menguap. Nah, untuk berubah jadi gas, air tersebut tentu akan memerlukan kalor. Jadi dia adalah proses yang perlu kalor. Selanjutnya, kalian perhatikan kalau dari gas, jadi dari gas berubah menjadi air, namanya adalah mengembun. Jadi kalau kalian perhatikan di pagi hari ada titik air di dedaunan, nah itu adalah proses mengembun dari zat gas menjadi zat cair. Nah, pada proses ini dia adalah proses yang melepas kalor. Jadi untuk berubah dari gas menjadi cair, dia prosesnya melepas kalor. Selanjutnya gambar yang terakhir, kalian bisa lihat ada gambar benda padat. Nah, benda padat kemudian dia berubah menjadi gas. Nah, untuk berubah wujud dari padat menjadi gas, dia, kalian lihat panah yang merah, nama prosesnya adalah menyublim. Nah, proses menyublim ini adalah proses yang memerlukan kalor. Kemudian sebaliknya, dari gas menjadi padat, dia adalah contohnya prosesnya namanya menghablur atau mengkristalisasi. Jadi untuk berubah wujud dari gas menjadi padat, dia melepas kalor. Contohnya pada adanya salju. Jadi salju itu merupakan contoh dari kristalisasi atau mengkristalisasi. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kalor pada perubahan suhu dan kalor pada perubahan wujud pada aplikasi soal seperti ini. Jadi nanti akan ada soal, contoh soal, dan ada
soal yang harus kalian selesaikan yang berhubungan dengan kalor pada perubahan suhu dan kalor pada perubahan wujud. Nah, jadi kalian perhatikan dulu grafik ini. Ada es bersuhu negatif derajat Celcius, kemudian dia mendapatkan kalor. Nah, kalor yang dia dapatkan ini akan dia gunakan untuk menaikkan suhu. Jadi kalau kalian bisa lihat grafiknya itu garis miring, berarti di situ tandanya dia kalornya digunakan untuk perubahan suhu. Nah, kemudian ketika sudah sampai di 0 derajat Celcius pada posisi Q2, kalor yang diterima ini akan digunakan untuk merubah wujud. Jadi, kalau garisnya lurus berarti dia untuk perubahan wujud. Jadi, kita gunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Nah, setelah semua ini berubah wujud menjadi air, dia akan mengalami kenaikan suhu lagi. Nah, makanya garisnya miring lagi kan? Nah, ketika mengalami perubahan suhu tandanya pada grafik garisnya miring, maka kita gunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, setelah sampai di 100 derajat Celcius, jadi dia akan mendidih ya di 100 derajat Celcius itu, dia akan berubah wujud lagi menjadi uap. Nah, jadi kalian bisa lihat garis Q4 itu lurus. Nah, itu tandanya kalornya digunakan untuk berubah wujud dari cair menjadi uap atau gas. Nah, maka kita bisa gunakan rumus Q sama dengan M dikali U. Kemudian setelah dia semua berubah menjadi uap, akan mengalami perubahan wujud lagi, akan terjadi kenaikan suhu kembali maksudnya, jadi menjadi Q5. Nah, Q5 ini kita gunakan M dikali C dikali delta T. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh soal atau memberikan contoh soal kepada kalian. Kita lihat dulu soalnya. Ada es yang masanya 50 gram, kemudian dipanaskan dari suhu negatif 5 derajat Celcius menjadi air dengan suhu 60 derajat Celcius. Jadi posisi awalnya di negatif 5, posisi akhirnya ada di 60 derajat Celcius. Nah, kemudian jika kalor lebur es atau L besar sama dengan 80 kalori per gram, kemudian kalor jenis es atau C adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kemudian kalor jenis air, C-nya air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor yang diperlukan pada saat proses dari A menuju D. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya ini seperti ini ya. Jadi pada posisi A adalah negatif 5, kemudian ke B suhunya adalah 0. Jadi selanjutnya dari B ke C prosesnya mencair, kemudian dari C ke D dia mengalami kenaikan suhu lagi. Jadi kalian bisa lihat pada grafik dari A ke B miring, berarti itu kalor digunakan untuk menaikkan suhu atau merubah suhu. Jadi ada perubahan suhu. Nah, kemudian pada grafik BC itu adalah garis lurus, berarti kalor di situ digunakan untuk merubah wujud. Nah, kemudian selanjutnya dari C ke D miring lagi. Miring berarti kalornya digunakan untuk merubah suhu. Dari C itu adalah suhunya 0 menjadi D suhunya adalah 60. Jadi dari suhu 0 menjadi 60 derajat. Nah, selanjutnya kita lihat pembahasannya. Nah, selanjutnya kita tulis dulu apa saja data yang diketahui, mulai dari masanya suhu es di negatif 5 derajat Celcius, kemudian kalor jenisnya es, kalor leburnya es, kemudian suhu air, ini salah ya Ibu tulis ya, seharusnya suhu air yaitu 60 derajat Celcius. Nah, kemudian ada kalor jenis air. Nah, kemudian kita lihat dulu pembahasan yang pertama. Tadi dari proses A ke B, jadi dari proses negatif 5, jadi kan suhunya berubah ya, dari negatif 5 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Jadi kalian bisa lihat di situ ada perubahan suhu. Nah, kalau perubahan suhu maka kita bisa menghitung kalornya dengan menggunakan rumus M dikali C dikali delta T. Maka hasilnya didapatkan, dimasukkan semua datanya, 50 gram kemudian dikalikan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. 0,5 itu adalah kalor jenis es. Nah, karena posisinya pada saat ini bendanya masih es, makanya kita gunakan kalori
jenisnya adalah kalori jenis es. Kemudian untuk delta T nya kita kurangi suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya 0, kita kurang suhu awalnya negatif 5, jadi 0 dikurang negatif 5, hasilnya adalah 5. Jadi kita kalikan semua, 50 kali 0,5 dikali 5 hasilnya adalah 125 kalori. Nah, selanjutnya kita lihat proses dari B ke C. Nah, pada saat proses B ke C, semua es berubah menjadi air atau dia dari wujud padat menjadi cair. Nah, pada proses ini suhunya nggak ada perubahan, maka kita gunakan rumus Q sama dengan M dikali L. M-nya adalah massa 50 gram, kemudian kita kali dengan L besar itu adalah kalori lebur, nilainya adalah 80 kalori per gram, sehingga 50 dikali 80 hasilnya adalah 4000 kalori. Jadi dari proses A ke B nilainya kalornya adalah 4000. Selanjutnya kita hitung kalor pada proses C ke D. Nah, kalian bisa lihat tadi pada grafik dari C ke D itu berupa garis miring. Nah, itu menandakan bahwa ada perubahan suhu. Jadi, kalian bisa lihat pada titik C, suhunya adalah 0 derajat Celcius dan pada titik D, suhunya adalah 60 derajat Celcius. Maka terlihat banget ya, ada perubahan suhu dari 0 derajat Celcius ke 60 derajat Celcius. Nah, jadi kita bisa tahu perubahan suhunya adalah sebesar 60, di mana suhu akhir dikurang suhu awal, suhu akhirnya 60 dikurang suhu awalnya 0, maka perubahan suhunya adalah 60. Nah, langsung saja kita bisa menghitung kalor pada proses C ke D ini dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, untuk M nilainya tetap 50 gram yang kita gunakan, dikalikan C. Nah, untuk C-nya di sini harus hati-hati. Pada proses C ke D ini bendanya sudah berubah jadi air, maka kita gunakan kalor jenisnya adalah kalori jenis air, yaitu sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kemudian kita kalikan dengan delta T. Perubahan suhunya tadi sebesar 60, yaitu suhu akhirnya 60 dikurang suhu awalnya 0, jadi hasilnya 60. Nah, tinggal kalian kalikan semua, langsung aja 50 dikali 1 dikali 60, maka hasilnya adalah 3000 kalori. Nah, karena yang ditanyakan adalah kalor dari A sampai D, maka tinggal kalian total nih, QAB ditambah QBC ditambah QCD. Jadi tinggal ditambah 125 ditambah 4000 ditambah 3000. Hasilnya adalah 7125 kalori. Nah, untuk tugas kalian silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Es masanya 100 gram dipanaskan dari suhu negatif 40 derajat Celcius menjadi gas bersuhu 120 derajat Celcius. Kemudian, jika kalori lebur es adalah 80 kalori per gram, kemudian kalori jenis es 0,5 kalori per gram, kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalori uap air adalah 540 kalori per gram. Yang ditanyakan adalah kalori yang diperlukan pada proses A sampai D. Jadi silakan kalian hitung sama seperti cara di contoh soal yang Ibu berikan tadi. Nah, untuk menguji pemahaman kalian mengenai pertemuan kita pada hari ini. Nah, itu tadi materi kita hari ini tentang kalor pada perubahan suhu dan kalor pada perubahan wujud. Nah, silahkan contoh soalnya dipahami dengan baik sehingga kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa yang sudah nonton, subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.